Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai kerajinan lokal benda. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah memahami perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi artefak atau objek budaya lokal, misal pakaian daerah, wadah tradisional, dan senjata tradisional. Menyusun perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi artefak atau objek budaya lokal, misal pakaian daerah, wadah tradisional, dan senjata tradisional, yang meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, pemasaran teknologi, dan prosedur berkarya. Amatilah gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, ajukanlah pertanyaan yang berkaitan dengan ide pembuatan kerajinan dari artefak yang banyak menghiasi rumah tinggal, rumah makan, atau tempat lainnya. Pertanyaan yang Anda ajukan dapat menggunakan format 5W1H. A. Konsep budaya. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu budaya. Kata budaya adalah bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. Secara etimologis, kata kebudayaan berarti hal-hal yang berkaitan dengan akal. Warisan budaya non-bendawi berupa konsep ataupun karya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rohani maupun kebutuhan yang kasat mata. Contohnya adalah cerita rakyat, mitos, simbol, tarian, pantun, dan upacara adat. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan tersier manusia tumbuh dan berkembang, seperti batik untuk memenuhi kebutuhan sandang, keris senjata untuk memenuhi kebutuhan pertahanan, angklung untuk kebutuhan berkesenian musik, pertunjukan wayang kulit untuk memenuhi kebutuhan hiburan. B. Jenis kerajinan lokal benda. Sejalan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni kerajinan di Indonesia telah mengalami perkembangan sehingga kerajinan menjadi sebuah keterampilan warisan nenek moyang yang berupa karya seni dan budaya yang beraneka ragam. 1. Produk kerajinan berdasarkan matra atau dimensi. Produk kerajinan dua dimensi yaitu karya kerajinan yang mempunyai dimensi panjang dan lebar sehingga memiliki keluasan. Contohnya, properti pakaian adat, kain batik, dan tenunan. B. Produk kerajinan tiga dimensi, yaitu karya kerajinan yang mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi, sehingga dapat diketahui massa atau volumenya. Contohnya, gerabah seperti kendi, guci, keramik, patung, arsitektur, dan benda pakai lainnya. 2. Produk kerajinan berdasarkan material. A. Batik. Batik merupakan istilah untuk menamai suatu karya tekstil yang terbentuk dari dua kata, yaitu amba yang berarti menulis dan tik yang berarti titik. Dari gabungan kata amba dan tik, terbentuklah kata ambatik. B. Wayang. Wayang merupakan cerita yang membedah filosofi kehidupan. Wayang dikategorikan sebagai seni pertunjukan kisah Ramayana dan Mahabharata. Dalam bahasa Jawa, kata wayang berarti bayangan. Pertunjukan wayang dipimpin oleh seorang dalang yang menceritakan serta memainkannya dan dibantu oleh beberapa orang penabuh gamelan sebanyak 1 sampai 2 orang dan diiringi oleh waranggana sebagai vokalisnya. Fungsi dalang adalah untuk mengatur jalannya pertunjukan secara keseluruhan. Jenis wayang. Wayang kulit atau purwa. Kata purwa dipakai untuk membedakan wayang jenis ini dengan wayang kulit yang lainnya. Dua, wayang klitik. Wayang klitik adalah wayang yang terbuat dari kayu. Klitik berbentuk pipih seperti wayang kulit. 3. Wayang golek. Wayang golek terbuat dari boneka kayu. 4. Wayang beber. Wayang beber adalah seni wayang yang berbentuk lembaran-lembaran yang dibentuk menjadi tokoh-tokoh dalam cerita wayang. 5. Wayang orang.
Wayang orang atau wayang wong adalah wayang yang dimainkan dengan menggunakan orang sebagai tokoh dalam cerita wayang tersebut. 6. Wayang suket. Wayang suket merupakan bentuk tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput. C. Keris. Keris merupakan senjata tikam dengan jenis golongan belati. Keris memiliki ujung yang runcing dan tajam pada kedua sisinya. Dengan banyaknya fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. D. Noken. Noken merupakan tas tradisional masyarakat Papua dan hanya masyarakat Papua yang diperbolehkan untuk membuat tas tersebut. Cara membawa tas noken berbeda dengan cara membawa tas pada umumnya. Noken dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Angklung. Angklung adalah alat musik multitonal atau bernada ganda yang terbuat dari bambu. Cara memainkannya cukup mudah, hanya dengan menggoyangkan badan angklung akan langsung mengeluarkan suara. Sejak bulan November 2010, angklung sudah terdaftar sebagai karya agung warisan dari budaya lisan dan non-Bedawi dari UNESCO. Ornamen. Salah satu ornamen yang sering ditemukan adalah ornamen masjid. Ornamen masjid merupakan salah satu elemen penting berupa hiasan atau dekorasi ukiran dan kaligrafi yang terdapat pada bangunan arsitektural masjid, baik interior maupun eksterior. G. Candi. Candi adalah sebuah bangunan tempat ibadah atau bangunan peninggalan dari agama Hindu-Buddha. Candi juga sering dijadikan sebagai tempat pemujaan dewa-dewa. Pada bagian arsitektur, candi dihias dengan berbagai pola ukiran dan pahatan berupa relief. Sistem produksi kerajinan dengan inspirasi budaya lokal benda. Produk kerajinan batik. Inspirasi produk dari budaya lokal yang banyak dikembangkan hingga menjadi komoditi dari tiap daerah adalah produk batik yang banyak ditemukan khususnya di kota-kota seperti Jawa dan Bali. Cara pengerjaan kerajinan batik adalah dengan cara menutup bagian-bagian tertentu dengan lilin atau malam, agar bagian itu tidak terwarnai ketika kain dicelupkan pada larutan pewarna. Batik dapat dibuat dengan cara menuliskan lilin pada kain dengan menggunakan canting, sehingga disebut batik tulis. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat batik tulis adalah sebagai berikut. 1. Kain, 2. Lilin malam, 3. Pewarna tekstil. Alat-alat yang digunakan untuk membuat batik tulis adalah sebagai berikut. 1. Kompor atau tungku api. 2. Wajan. 3. Canting. 4. Bak pewarna. 5. Tungku api. 6. Wajan besar. Membuat pola pada kain dan mencanting dalam membuat kain batik yaitu sebagai berikut. Produk batik tulis. Batik merupakan warisan budaya Nusantara yang memiliki mutu tinggi. Hingga kini batik masih terus digemari oleh masyarakat luas, baik dalam negeri maupun mancanegara. Saat ini, pewarna yang digunakan dalam pembuatan batik lebih modern. Seiring dengan banyaknya permintaan pasar dan teknologi tekstil yang semakin maju, produksi kain batik pun semakin meningkat. Sekilas info. Sejak 2 Oktober 2009, batik telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-Bendawi dari Indonesia. Batik sering juga dijadikan cenderamata untuk para tamu negara yang berkunjung ke Indonesia, salah satunya mantan Presiden Amerika Serikat. D. Perencanaan usaha. Perencanaan dan perancangan usaha merupakan faktor yang cukup menentukan karena akan dipandu dari proses awal usaha hingga berjalannya usaha. 1. Perancangan desain. Perancangan desain produk kerajinan umumnya fokus pada fungsi pokok benda kerajinan, yaitu fungsi pakai atau terapan dan kebutuhan untuk keindahan atau estetika. 2. Sistem produksi. Sistem produksi merupakan suatu rangkaian dari beberapa elemen yang saling berhubungan dan saling menunjang antara satu dan yang lainnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Salah satu
Contohnya yaitu lingkungan kerja dari para karyawan. Pengelolaan sumber daya usaha kerajinan. Entrepreneur atau wirausahawan, menurut Encyclopedia of Americana, dapat didefinisikan sebagai seseorang yang berani mengambil resiko dengan menyatukan berbagai fungsi produksi, termasuk modal, bahan baku, tenaga kerja, dan menerima imbalan dalam bentuk laba dari nilai pasar yang dihasilkannya. 1. Manusia. Faktor yang paling menentukan keberlangsungan usaha adalah manusia. Manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam penentuan visi dan misi demi terwujudnya rencana jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan, karena manusia adalah makhluk pekerja. 2. Uang atau dana. Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Pengertian uang dalam ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Transaksi jual-beli terjadi karena ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, uang merupakan unsur yang penting dalam mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. 3. Material atau fisik. Perusahaan besar atau home industry yang bergerak di bidang produksi berbahan lunak umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, melainkan membelinya dari pemasok di luar perusahaan. Seorang manajer berusaha untuk memperoleh bahan mentah yang berkualitas baik dengan harga yang relatif murah dengan menggunakan cara pengangkutan yang juga tidak memakan banyak biaya dan aman. 4. Teknologi atau peralatan. Pada industri kerajinan dengan bahan lunak, khususnya keramik, peranan mesin pengolahan tanah liat sangat penting. Di samping menggantikan tenaga manusia, mesin memiliki peranan mempercepat proses pengolahan material. F. Menentukan fungsi dan kualitas produk kerajinan. 1. Bentuk. Seorang perajin harus menguasai unsur-unsur seni seperti garis, tekstur, warna, ruang, bidang, serta prinsip-prinsip seni seperti irama, keseimbangan, kesatuan, harmonisasi, kontras, dan sebagainya. 2. Fungsi. Sebelum pembuatan produk kerajinan diproduksi, seorang perajin harus mampu menghubungkan bentuk dan fungsi sehingga karya yang dihasilkan dapat memenuhi fungsinya dan bentuknya tetap indah. G. Pemasaran produk kerajinan. Dalam konsep strategi pemasaran pada umumnya dikenal 4P adalah sebagai berikut. 1. Produk barang dan jasa. 2. Price, harga. 3. Place, tempat. 4. Promotion, promosi. H. Evaluasi kegiatan usaha kerajinan. Melakukan evaluasi kinerja harus dilakukan dengan cara yang adil, konsisten, dan objektif, sehingga kepentingan karyawan dapat terlindungi. Evaluasi kinerja dapat dilakukan dengan rapat dalam satu ruangan. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat, dan apabila ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.